Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Kepada yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Ulin serta Ibu Rahmawati, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 6D yang berkenan hadir, serta anak-anakku yang Ibu banggakan, khususnya kelas 6D kelompok 4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang diridhoi Allah, yakni ad-dinul Islam. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita menghadiri ujian akhir sekolah, khususnya presentasi karya ilmiah siswa kelas 6. Berikut kami bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi karya ilmiah siswa, yang ketiga tanya jawab dan saran, dan yang terakhir penutup. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yakni presentasi karya ilmiah siswa dari kelompok 4 kelas 6D dengan judul Pemanfaatan ubi ungu sebagai bahan alami es krim ekonomis. Kepada kelompok 4 sudah siap? Sudah tegang atau sudah tidak tegang? Biasa. Baik, kita persilahkan waktu dan tempat, kami persilahkan. Good morning, everyone. Good morning. All praise is due to Allah. This morning we can gather in a good condition. This morning we will presentation the result of our scientific work, intelligent utilization of purple sweet potatoes as a natural ingredient for economical ice cream. Before we start to present, let's us introduce ourselves. My name is Rama Rosidan Hendrawan. My name is Sadan. My name is Misal Hakiki. My name is Fairuz Antoni Anugrah. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tanaman yang bermanfaat. Tanaman bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Adapun tanaman juga dapat dioptimasi menjadi berbagai macam produk dengan teknologi pangan saat ini. Tujuan dari adanya teknologi pangan tersebut adalah untuk membuat ketahanan masa bahan pangan, meningkatkan nilai gizi dan keanekaragaman pangan. Pada karya ilmiah kali ini, penulis mencoba untuk membuat sebuah optimasi terhadap ubi ungu. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana proses pengolahan ubi ungu menjadi es krim? Kedua, bagaimana hasil penilaian pada uji coba ubi ungu menjadi es krim?
Tujuan dari rumusan yang di atas dapat ditemukan tujuan dari karya ilmiah ini, yaitu pertama, untuk mengetahui proses pengolahan ubi ungu menjadi es krim. Kedua, untuk mendeskripsikan hasil penilaian pada uji coba ubi ungu menjadi es krim. Manfaat dari karya ilmiah ini yaitu pertama, untuk memberikan wawasan dan alternatif dari pengolahan ubi ungu menjadi es krim. Kedua, ubi ungu memiliki nilai ekonomis dan dapat dioptimasi lebih lanjut sebagai ide bisnis. Saya akan melanjutkan bab 2 tentang kajian materi. Es krim adalah sejenis makanan ringan atau merujuk pada sebuah hidangan penutup atau yang disebut dengan dessert, yang populer di semua kalangan dari anak kecil, dewasa, sampai kalangan orang tua. Karena masyarakat meyakini bahwa dengan mengkonsumsi es krim dapat memberikan kebaikan dalam suasana hati. Es krim memiliki banyak cita rasa. Kali ini penulis memanfaatkan ubi ungu sebagai bahan ekonomi pembuatan es krim. Ubi ungu berfungsi untuk menghambat penggumpalan darah sehingga aliran darah menuju ke jantung dapat berjalan dengan lancar. Bahan selanjutnya yang penulis gunakan adalah susu UHT. Susu UHT atau susu ultra high temperature atau UHT adalah salah satu jenis susu yang telah dipanaskan pada suhu tinggi untuk membunuh bakteri. Bahan selanjutnya yang dipakai penulis adalah gula. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditas perdagangan utama. Gula paling banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal atau kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis dan keadaan makanan atau minuman. Penulis menggunakan gula pasir. Asal gula pasir adalah dari air tebu yang mengalami proses pengeristalan hingga menjadi butiran kasar. Selain dijadikan pemanis minuman, gula pasir dapat digunakan sebagai penyedap makanan. Selain itu, juga gula pasir digunakan untuk meningkatkan masa simpan makanan kemasan. Saya akan membacakan bab 3, metodologi, desain penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode survei, di mana penulis membagikan kuesioner untuk pengumpulan data. Kuesioner akan dibagikan pada 17 responden. Responden adalah Bapak Ibu Guru SD Mumtaz SD Muhammadiyah 1 Taman. Sampel yang diambil dalam random sampling secara langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya kita akan ke bab 4, hasil dan pembahasan. Pada bagian ini peneliti memberikan kuesioner kepada responden laki-laki dan perempuan yang berusia mulai dari 17 tahun hingga 49 tahun. Responden merupakan Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah sepanjang. Peneliti membawa produk es krim ubi ungu ini sebagai bentuk tester dan sekaligus memberikan kuesioner. Dari hasil kuesioner yang ada, seluruh responden menyukai makan es krim. Hampir setiap minggu responden mengonsumsi es krim. Dari data yang ada, responden paling menyukai es krim rasa coklat. Adapun ubi ungu memiliki nilai paling dikit karena es krim rasa ubi ungu ini belum begitu populer dibanding es krim yang lain. Pemasaran es krim ubi ungu ini belum merata di berbagai daerah. Responden antusias dalam menyambut ubi ungu menjadi salah satu menu terbaru dari es krim yang biasa diperjualbelikan. Es krim ubi ungu dapat diterima dengan baik dan dapat dipasarkan sebagai
yang dipasarkan sebagai bentuk inovasi baru dari es krim yang biasa diperjualbelikan. Desain kemasan es krim ubi ungu ini sudah cukup merepresentasikan es krim ubi ungu ini. Responden menyatakan es krim rasa ubi ungu ini atau taro layak dijual di pasaran karena memiliki nilai ekonomis sehingga terjangkau dari anak-anak hingga orang dewasa. Di samping itu, ubi ungu memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Saya akan menjelaskan bab terakhir, bab 5. Jadi kesimpulannya, es krim adalah salah satu bentuk hidangan penutup atau sering disebut dengan dessert. Es krim memiliki tekstur yang lembut dan creamy. Es krim dapat dinikmati dari anak-anak hingga dewasa. Penulis telah membuat suatu terobosan menggunakan ubi ungu menjadi bahan dasar membuat es krim. Hal ini penulis lakukan agar menjadi suatu bentuk inovasi terbaru dari rasa es krim yang pernah ada, meningkatkan nilai gizi dan membuat keanekaragaman pangan. Dari data kuesioner, responden lebih sering memakan es krim rasa coklat, vanila, ataupun aneka buah. Sebab es krim ubi ungu belum banyak diperjualbelikan. Setelah mencoba es krim rasa ubi ungu ini, kebanyakan responden memberikan penilaian rasa yang sangat baik. Seluruh responden menyukai es krim rasa ubi ungu ini. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, saran dalam penelitian ini adalah menuliskan komposisi es krim pada kemasan dan mengurangi topping coklat agar tidak mendominasi rasa es krim. We would like to thank you for your intention. We hope you found this presentation insightful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat anak-anak semua, ayah bunda. Enak dan redek iki bu gurune ya melok redek. Baik, sebelum tanya jawab, kami tampilkan dulu dokumentasi saat anak-anak membuat produk ini. Mohon maaf, ini soundnya belum terpasang. Ini video saat anak-anak melakukan produk ini, membuat sambil melihat. Tolong anak-anak dibantu dibagikan produknya kepada ibu penguji dan ayah bunda kalian. Sebelum melakukan sesi tanya jawab ataupun saran, monggo bisa diincipi terlebih dahulu Bu, supaya tahu hasilnya ini anak-anak kira-kira sudah pas sesuai dengan tester yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu guru yang kemarin. Suruh milih aja nak, dibawa satu tempat. Ibu guru pengujinya milih yang mana, yang kemasan apa. Dua-duanya enggak apa-apa, satu kemasan yang itu rasa sama, hanya beda apa namanya packaging aja. Monggo diincip juga.
Semua Rama dibagikan ya, yang ada di sini. Nah, itu. Silakan dicoba dulu, Bu. Kayaknya ndak akan ada tanya jawab ataupun saran sebelum tahu produknya itu berhasil apa tidak ya. Enak Bu Ulin? Enak, alhamdulillah. Enggak. Enggak. Guru ya nyoba rek. Bisa beli tak? Berapaan ini? Kalau bisa beli. Ini sampai habis baru tanya kita Bu. Iya. Untung saya ngambil yang kecil. Iya. Kalau enggak dihabiskan nanti meleleh, Bu. Enggak apa-apa. Bisa dilanjut dengan tanya jawab mungkin dari Bu Wati dulu, Bu Ulin nanti atau langsung Bu Ulin nggih mboten napa-napa. Nggih, nanti saya selalu lupa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Wati, Bu Hilda, Bapak Ibu wali murid, sama kakak wali murid nanti kok dipanggil ibu ya. Dan anak-anak hebat tentunya yang ada di depan sini semuanya. Masya Allah, sekalian setelah berproses akhirnya menghasilkan suatu produk ini tentunya lega enggak sih? Lega. Senyumnya mana? Sudah, masih ndredeg ta? Enggak, oke. Alhamdulillah. Yang pertama Bu Ulin secara pribadi pasti mengapresiasi dulu ini. Bu Wati boleh pinjam jempolnya Bu Wati? Ya, jempol 4 buat kalian berlima. Keren loh. Masih anak-anak sudah berproses sampai sejauh ini, luar biasa sekali. Ya, Mbak Ziva senyum. Nah ini kan menunjukkan kreativitasnya anak-anak meskipun SD sudah peduli terhadap apa sih yang mau kita konsumsi, apa sih yang mau orang-orang konsumsi, dikasih bahan yang memang mudah didapat, ekonomis, tapi gizinya ndak seekonomis bahannya. Saya rasa itu ya. Alhamdulillah idenya keren. Dari siapa kemarin idenya? Semua kelompok kita. Oh, Dari gimana semua. ini cara menentukan? Aku ide kan nggak mungkin ya langsung idenya Awalnya- 5 orang sama gitu kan nggak mungkin. Awalnya Nah, sih kami berlima ini mencari suatu inovasi ini, mencari inovasi baru, kami mencari inovasi sendiri-sendiri mencari inovasi. Akhirnya kami menentukan bersama, akhirnya kita membuat rasa ubi ungu ini, es krim ubi ungu ini dengan bersama, dengan setuju. terus akhirnya disampaikan Iya. diskusi setuju ubi Setuju, ungu. ya semuanya setuju katanya. Suka makan ubi semuanya? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Iya, saya penasaran anak-anak sekarang itu enggak semua anak suka ubi. Enggak tahu kalau Bu Hilda pasti kesukaannya mungkin ya. Nggih, beda generasi. Tapi alhamdulillah tetap bisa menikmati apa ya kandungan ubi yang bagus buat tubuh kita itu dikemas supaya anak-anak suka, semua kalangan suka dengan yang memang bahan atau produk yang disukai banyak orang gitu ya. Inovasinya sekali lagi keren. Yang kedua Bu Ulin mau tanya, nah tadi respondennya kenapa kok orang yang usianya lebih besar padahal 11 sampai berapa tadi ya usianya 49 ya? tahun. Padahal es krim itu pada dasarnya sudah kalian sebutkan loh tadi
hampir semua kalangan itu suka sama es krim. Padahal ini nilai gizinya juga banyak. Nggak kepingin adik-adik kalian itu dapat nilai gizi masuk dalam tubuh mereka, tapi tetap dengan makannya itu dia tetap sambil senyum, nggak pakai dipaksa makannya, dengan sambil senang makan ya, tapi sehat di badan gitu. Pengen nggak sih? Pingin. Nah selanjutnya bagaimana? Tadi kan sudah ditawarkan ke yang usianya dewasa-dewasa. Ya. Untuk anak-anak gimana? Ada harapan seperti apa selanjutnya? Mungkin bisa, karena itu susunya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu banyak. Mungkin cukup buat anak-anak usia kecil maupun usia besar, bukan kecuali orang tua. Keren sekali. Nah, apa berarti? Oke, terus ini terakhir. Sampai lupa loh saya. Yang terakhir tadi apa ya? Sampai selak kepingin ngincipin lagi. Nah, sudah pernah ini ndak dihitung harganya berapa? Sudah kalau sih. dijual segini nih. Yang kecil itu 10.000, yang besar itu berapa? 15. Oke, iya berapa harganya? Yang kecil tadi 10.000. Untuk yang kecil itu sekitar 3.500. Oh, 3.500. Terus bagaimana dengan yang besar? Aku tumbas nang Ziva aja. Kalau yang besar berapa harganya, Nak? 5.000 sampai 7.000. Sudah dihitung? Sudah. Kemarin itu berproses bahannya habis berapa? Kalau mau jualan gitu, habisnya berapa ketika berproses membuat sampai bentuk segini, mungkin sampai kemasannya sampai. Nah, ini lo juga keren. Iya, siapa yang bikin ini tadi ya? Oh, keren semuanya. Istilahnya pokoknya tetap semuanya dapat peran ya. Semuanya berproses. Seumpama suruh buat sendiri di rumah, oh bisa. Gitu ya? Ya, keren. Boleh nanti mau beli lagi. Tapi yang tadi yang murah. Yang lebih murah kayaknya belum kompak ini harga jualnya Bu Wilda. Sudah, terima kasih sekali lagi anak-anak hebat ini, keren semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sekali lagi kita beri aplaus untuk anak-anak hebat ini, Masya Allah. Bu, gak gampang berdiri seperti anak-anak seperti ini ya. Mungkin waktu kita di usia mereka saat itu menghadapi audiens sudah di depan bisa jadi gak bisa ngomong, diam saja. Tapi ini bergiliran beliau-beliau ini bisa mempresentasikan meskipun belum maksimal, tapi itu sudah luar biasa, Masya Allah. Kemudian kerja timnya juga luar biasa. Tadi Bu Ulin sudah menyampaikan kerja timnya semuanya kompak ya, bagus, sampai menemukan judul dan berprosesnya juga bagus. Buat yang pengen tanyakan itu pasti nih ada kendala-kendalanya di dalam perjalanan itu ya. Berapa lama kalian mulai membuat judul, kemudian menentukan bahan, berproses sampai menjadi sebuah produk, juga menjadi karya ilmiah ini? Berapa lama? Mas Virus bisa menjelaskan? Berapa lama itu? Bulan apa sih mulai mengumpulkan, mulai berkumpul, bekerja? Mungkin diawali dari itu. Baskis itu bulan apa? Bulan Januari sampai bulan Februari. Sampai terakhir menjadi sebuah karya ilmiah, membentuk PPT ini berakhir kapan itu kemarin itu? Ya
sebelum puasa mungkin ya, sudah final ya. Masya Allah. Nah, tentunya kan mengalami beberapa kali kegagalan, kemudian uji membuat ulang. Mas Misal, Mas Misal ya, Misal. Berapa kali kegagalan itu yang Mas Misal ketemu itu? Sampai Satu kali saat pertama kali kerja kelompok itu gagal, rasanya kayak santan semua. oh gitu. Oh ya. Terus kemudian mengulang lagi langsung jadi. Ya, Oh. Ganti. Terus setelah itu ganti santan itu akhirnya sudah nggak gagal atau masih mencoba lagi? Ganti masak dan mungkin gimana? Ganti santan, susu kan gagal nih, ganti santan. Terus apakah langsung menjadi sebuah produk berhasil gitu? Enggak. Enggak. Ada Terus sekali gimana? gagal lagi. Oh, terus? Kayak kurang susu atau kurang gula gitu. Oh, Terlalu Masya ubi. Allah. Iya. Iya. Kemudian setelah itu Berhasil. baru berhasil. Iya. Masya Allah. Gak gampang. Wah, aku nanti tak belajar ya. Ya, itulah hidup ya, berproses. Enggak, yang dinilai itu bukan hasilnya tapi prosesnya itu. Hebat ini ya. Kemudian kalau saya lihat di kelompok-kelompok lain itu kerjasamanya langsung di sekolahan, tapi saya lihat ini di rumah ya. Iya. Bergiliran di rumahnya siapa saja? Di rumah Virus, Ananda Virus. Di situ kemudian berganti rumah di? Iya. Itu. Oh, Masya Allah, calon entrepreneur betul ini ya Bu ya. Masya Allah. Jadi nanti harapannya Wilda kalau memang sudah dikemas seperti ini, mungkin bisa dipasarkan minimal di sekolah, di lingkungan sekolah ya, di lingkungan sekolah. Nah, kan ubi ungu ini kan untuk konsumennya itu kan usia dewasa ya, anak-anak kan belum. Bu Ulin tadi menyampaikan mungkin kemasannya komposisinya ditambahi apa gitu ya biar anak menarik ya. Sip. Alhamdulillah, supaya lebih populer lagi ya segera dipasar-pasarkan gitu Bu Hilda. Nah, satu lagi, ini memang Allah itu menciptakan semuanya itu tidak sia-sia ya. Di sini mungkin kurang Bu Hilda landasan yang kita pakai dari Al-Qur'an atau hadis ya. Nanti bisa ditambahi, mungkin di surat apa ditambahkan di situ ya. Gitu ya. Itu aja. Terima kasih anak hebat. Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, terima kasih atas saran dan juga pertanyaan dari Ibu penguji, banyak sekali tadi yang bermanfaat untuk kami. Jadi anak-anak ya, nanti setelah ini langsung harus entrepreneurnya ini berjalan, ayo nang bikin, dijual, di koperasi, dititipkan itu. Karena nilai jualnya juga ekonomis tapi gizinya tidak ekonomis ya. Berikutnya yakni saran ataupun pertanyaan dari perwakilan wali murid, kami persilahkan siapa yang mewakili dari orang tua kelompok 4. Kami persilahkan. Salah satu enggak apa-apa, salah dua juga enggak apa-apa. Monggo. Ya, monggo Bunda. Tanya, enggak apa-apa, bertanya ataupun memberikan saran tidak apa-apa, enggak pakai saran, bertanya tok nggih mboten napa-napa. Dari yang tadi dipaparkan, kan tadi dicoba santan ya, terus nggak jadi, Ya. terus jadinya susu, pakai susu UHT. Ya.
Nah itu kenapa kok diganti ke susu UHT gitu, bukan ke, kan susu ada susu UHT, ada susu segar gitu kan, kenapa yang dipilih dari kelompok kalian itu susu UHT bukan susu segar seperti itu? Baik susu UHT maupun susu segar bisa dijadikan es krim. Kami memilih susu UHT karena susu UHT sudah dipanaskan dan tinggi kalsiumnya. Terima kasih. Mungkin ayah bunda yang lain selain mamanya Mas Rama, Mbak Nazifa, Mas Fairuz, ataupun Mas Sakdan, Miss Hal, monggo. Sudah? Mbak Nazifa mau menambahkan? Sedikit pertanyaan ya, yang mungkin untuk kedepannya itu mau berhenti di mana atau lanjut ke jenjang gimana selanjutnya, entah nanti dipasarkan kemana entah gimana, atau stuck di sini saja untuk kalian. Mungkin itu saja. Terus tetap saya juga merasa bangga sama kalian sudah sampai sejauh ini, dan suatu prestasi untuk kami sebagai orang tua wali murid. Untuk kalian tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa. Itu mungkin itu saja, tetap fokus nak ya. Cukup dari saya, terima kasih. Baik, coba anak-anak kira-kira sudah berhenti sampai di ujian sekolah ini, wes mari rampung selesai atau punya keinginan yang lain? Silakan menjawab. Mbak Nazifa dulu, baru nanti bergilir, semua harus menjawab kalau ini. Lima-limanya. Didiskusikan dulu aja. Oh, didiskusikan dulu dengan teman-teman. Ya Allah, bijaknya Bu nggih, Mbak Nazifa ndak mau mengambil keputusan sendiri. Karena ini kerja tim, berarti harus didiskusikan terlebih dahulu. Sepertinya jawabnya satu orang sudah mewakili berlima, Bu ya. Alhamdulillah, ya Allah, barakallah. Ya. Baiklah, kita sudah di akhir penghujung acara. Kami ucapkan selamat atas keberhasilan kelompok 4 setelah melewati satu tahap. Ini baru satu tahap menuju kelulusan. Semoga kegiatan ini menjadi pengalaman yang berharga dan bermanfaat untuk kita semua. Tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari peran ayah dan bunda yang selalu mendampingi Ananda di rumah dan tak henti-hentinya mendoakan mereka untuk kesuksesannya dan kelancarannya. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita akhiri acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.